Hey ho cuy, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat dan dijauhkan dari segala bentuk ancaman debt collector pinjol. Di video kali ini saya akan sedikit membahas sebuah alur cerita dari film yang berjudul Blue Lagoon yang dirilis pada tahun 1980. Di mana dalam film ini mengisahkan sepasang anak kecil yang terdampar di suatu pulau terpencil karena berpisah dengan seorang ayah setelah terjadinya kecelakaan kapal perahu yang mereka tumpangi. Bagaimana cerita selanjutnya? Kita simak bersama-sama. Selamat totojer cuy! Film ini diawali dengan diperlihatkannya sepasang anak kecil yang sedang duduk di moncong sebuah kapal. Kedua bocil itu bernama Richard dan Emmeline. Diketahui mereka berdua adalah saudara sepupu. Tak lama dari situ datang ayah Richard yang bernama Arthur dan menyuruhnya mereka berdua agar turun dari moncong kapal. Arthur berniat membawa mereka berdua ke San Francisco setelah ibunya meninggal dunia. Kedua bocil itu pun masuk ke sebuah kamar dan melihat beberapa kertas foto di sebuah lemari. Mereka pun melihat semua gambar foto tersebut yang merupakan foto-foto AWW sedang dibuligir. Tak lama setelah itu, datang seorang laki-laki tua gendut yang merupakan pemilik kamar dan foto tersebut. Lelaki tua gendut itu bernama Paddy. Ia pun langsung menghukum Richard dan Emmeline pun berusaha untuk menghentikannya dengan menggigit tangan si Paddy. Lalu tiba-tiba terjadi sebuah kebakaran di mesin kapal. Hal tersebut membuat panik semua orang yang berada di kapal. Saat semuanya panik, Paddy membawa Richard dan Emmeline menaiki sebuah sekoci. Karena kepanikan yang terjadi, Arthur terpaksa menaiki sekoci yang berbeda dan berpisah dengan Richard dan Emmeline. Mereka pun menyelamatkan diri mereka masing-masing, dan akhirnya kapal yang terbakar itu meledak dan hancur berkeping-keping. Kedua bocil itu pun berteriak memanggil Arthur berharap mereka bertemu, meskipun dengan kepulan asap tebal dari ledakan kapal. Keesokan paginya, mereka terbangun dari sekoci yang terombang-ambing di lautan, dan di saat yang sama mereka melihat sebuah pulau. Mereka pun langsung menghampiri pulau itu dengan perasaan bahagia. Lalu mereka mengikuti Paddy untuk masuk ke pulau itu. Mereka bertiga pun berhasil menemukan makanan dan sebuah aliran sungai. Richard pun berenang kegirangan. Begitupun dengan Paddy yang melemparkan banyak pisang, sehingga si Richard pun langsung memakannya. Di pinggir sungai, Emmeline menemukan sebuah drum yang terbuat dari kayu. Dan setelah Paddy mengeceknya, ternyata isinya adalah ram kesukaan Paddy. Richard yang berseluncur di air terjun sambil memegang sebuah tengkorak. Melihat hal itu, Paddy langsung membawa mereka keluar dari tempat itu. Dan mereka melihat ke arah laut untuk mencari kapal yang bisa menolong mereka. Namun tak ada satupun kapal yang melintas. Di sisi lain terlihat Emmeline yang memakan sesuatu. Paddy yang melihatnya langsung memperingatinya untuk tidak memakan buah tersebut, karena menurutnya sangat beracun. Setelah itu mereka pun membuat sebuah tenda lalu memancing, dan terlihat si Emmeline yang sedang bermain dengan congcorang. Di suatu malam terlihat Paddy sedang meminum ram sampai oleng. Ia pun berjalan ke dalam hutan dan menemukan sebuah tempat pesugihan. Di situ juga terlihat ada bekas korban yang ditumbalkan. Setelah melihat tempat itu, Paddy melarang Richard dan Emmeline untuk pergi ke dalam hutan pulau itu. Paddy mengatakan kepada mereka kalau di dalam hutan itu ada seekor siluman gagang panci yang akan memakan mereka. Hal itu untuk menakuti mereka. Di suatu malam terlihat Paddy berjoget di depan kedua bocil karena sedang oleng. Dan pada ba'da subuh, ia pergi berenang dengan keadaan masih oleng karena pengaruh ram. Pagi harinya, Richard dan Emmeline terbangun dan menyadari kalau Paddy tidak ada di sampingnya. Mereka pun mencarinya, dan akhirnya mereka melihat Paddy tertidur di pinggir pantai. Mereka pun menjemput Paddy dengan sebuah sekoci. Namun setelah mereka sampai, mereka menemukan Paddy dalam keadaan meninggal. Emmeline pun pingsan dan langsung dibawa kembali pulang ke tenda oleh Richard. Mereka pun pergi meninggalkan pulau itu dan menemukan sebuah pulau lain yang lebih indah dari pulau sebelumnya. Mereka langsung membuat sebuah gubuk dari bambu dan melakukan semua hal yang diajarkan oleh Paddy.
Beberapa tahun berlalu, mereka pun tumbuh dewasa bersama di pulau itu. Begitupun dengan perubahan fisik mereka yang sudah sama-sama menonjol. Hehehe. Mereka menghabiskan waktunya dengan berenang bersama dan mencari ikan. Tentunya sambil dibuligir ya cuy. Suatu ketika saat Emmeline berenang, ia melihat banyak darah. Ia pun panik dan berteriak. Richard yang mendengarnya langsung berlari menghampiri si Emmeline. Ia pun menyangka Emmeline mengalami luka dan menyebabkan darah yang keluar. Karena tumbuh besar di hutan, Emmeline tidak mengetahui bahwa itu adalah menstruasi. Kalau di kota mah pasti udah beli kiranti ya, biar nggak seuel angen. Saat hujan angin melanda pulau itu, mereka berdua berteduh di gubuk mereka. Dan Richard memainkan alat musik yang terbuat dari bambu. Emmeline yang risih pun mengganggu Richard dengan mencolokkan gagang sapu pada bujur si Richard. Richard pun langsung mengejar si Emmeline. Pada siang harinya, Emmeline mencoba masuk ke dalam sebuah hutan. Ia pun menemukan sebuah patung Bangkong Juma dan melihat sebuah darah yang mengalir pada patung Bangkong Juma tersebut. Ia pun langsung berlari ketakutan dan memberitahu Richard menceritakan tentang siluman gagang panci yang diberitahu Paddy itu adalah benar. Richard yang mendengarnya langsung marah kepada Emmeline karena ia tidak mau membuat siluman gagang panci marah dan memakannya. Richard pun marah berkelanjutan kepada si Emmeline karena masalah yang lain dan mengeluarkan semua barang-barang Emmeline dari gubuknya. Emmeline pun terpaksa tinggal sendiri di sebuah rongga-rongga tebing saat hujan angin datang. Pada suatu hari, Emmeline tidak sengaja menginjak ikan beracun. Hal tersebut membuat si Emmeline sakit parah, panas tiris dan hareeng. Richard yang melihat hal itu langsung menghampiri Emmeline. Di sini Richard menyadari jika ditinggalkan si Emmeline, maka ia akan hidup sendirian di pulau itu. Emmeline pun meminta Richard untuk membawanya ke sebuah patung Bangkong Juma untuk berdoa di depan patung tersebut. Richard pun membawanya dan menidurkan si Emmeline di depan patung Bangkong Juma. Richard pun berdoa dan berjanji akan menemani Emmeline selamanya. Emmeline pun mulai tersadar dan di sini mereka saling memaafkan dengan kemarahan mereka masing-masing. Saat Emmeline sudah sembuh total, mereka pun berenang bersama. Setelah selesai, mereka duduk sambil memakan buah gedang ora. Mereka pun saling menatap perubahan tubuh mereka yang mulai berubah. Dengan rasa ingin saling mencicipi, mereka pun berwekuk ria untuk pertama kalinya. Semenjak kejadian itu, mereka pun sangat akur dan lebih sering melakukan perwekukan. Beberapa bulan kemudian, di suatu malam saat Richard akan mencium Emmeline, Emmeline pun menolaknya karena merasa sedang tidak enak badan. Emmeline pun menarik tangan si Richard untuk menyentuh perutnya. Namun ia terkejut karena merasakan ada pergerakan pada perut si Emmeline. Mereka tidak menyadari kalau Emmeline sedang hamil. Pada suatu malam, Richard mencari Emmeline ke dalam hutan. Namun ia dikagetkan dengan suara jeritan Emmeline yang sedang merasakan kontraksi pembukaan 10 pada perutnya. Setelah ditemani Richard, Emmeline pun melahirkan seorang anak laki-laki. Mereka memberi nama anak mereka dengan nama Paddy. Karena menurut mereka Paddy sangat berjasa menjaga mereka ketika pertama kali terdampar di pulau. Bayi mereka pun terus menangis, lalu Emmeline pun menggendongnya, dan seketika bayi itu langsung mengarah pada gunungnya. Bayi itu pun berhenti menangis seketika sambil menghisap ASI Emmeline. Mereka berdua pun merawat bayinya dengan penuh kasih sayang. Suatu hari, mereka membawa bayinya yang sudah beranjak balita untuk berlayar ke sebuah pulau tempat pertama mereka terdampar. Saat sampai di pulau tujuan, Richard pun langsung memotong sebuah pisang untuk persediaan makan mereka. Paddy kecil yang diam-diam mengambil buah beri beracun dan menyimpannya di atas kapal. Sembari menunggu Richard, Emmeline pun menaiki sekoci bersama Paddy kecil. Tanpa sengaja, Paddy kecil menjatuhkan dayungnya. Emmeline pun berteriak memanggil Richard. Namun naasnya mereka tidak bisa melanjutkan pulang ke pulau mereka karena dayungnya yang tersapu jauh oleh ombak. Mereka pun terombang-ambing di lautan, dan Emmeline yang melihat Paddy kecil sedang memakan beri beracun langsung menghentikannya. Richard yang putus asa dan langsung mengajak Emmeline untuk memakan beri tersebut. Mereka pun langsung berpelukan dan tertidur. Beberapa jam kemudian, Arthur menemukan sekoci yang mirip dengan punyanya. Ia pun langsung mengajak awak kapal lain untuk menghampirinya. Setelah sampai mereka melihat sepasang keluarga kecil tergeletak.
Setelah dicek, mereka masih hidup dan ternyata si Barry tersebut tidak beracun. Arthur pun membawa mereka dan menyelamatkannya. Dan film pun selesai. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Mohon maaf apabila penjelasan dari saya kurang menarik. Mohon maaf dan terima kasih. See you next video.